Pernahkah kita berada di titik ketika semua usaha terasa sia-sia? Kita udah bangun sebelum matahari terbit, pulang ketika langit sudah gelap, tenaga terkuras, pikiran lelah, tapi keadaan gak juga berubah. Tagihan tetap datang, kebutuhan terus bertambah, sementara penghasilan justru semakin berkurang. Di saat itulah tidak sedikit orang mulai bertanya dalam hati, "Ya Allah, apakah Engkau masih melihatku? Sampai kapan aku hidup seperti ini, ya Allah?" Pertanyaan itu mungkin tidak pernah diucapkan dengan lisan. Namun, diam-diam banyak hati yang pernah merasakannya. Benar tidak? Kalau kamu pernah merasakannya, coba ceritakan di kolom komentar gimana ceritamu. Padahal Allah udah berfirman di surat At-Tolak ayat 2-3. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Coba simak lagi. Niscaya Allah akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ayat ini bukan janji bahwa hidup akan selalu mudah. Bukan pula jaminan bahwa setiap doa kita langsung dikabulkan sesuai keinginan kita. Tetapi ayat ini mengajarkan sesuatu yang sering terlupakan. Rezeki Allah memiliki jalan yang tidak selalu bisa dihitung oleh manusia, karena akal dan pikiran kita itu terbatas, tidak setara dengan Allah. Agar kita semakin mudah memahami maksud dari ayat yang barusan kami sampaikan dari surat At-Tolak ayat 2-3, berikut adalah kisah ilustrasi, kisah tentang seorang pria yang hampir kehilangan harapan. Ia mengira semua pintu rezeki telah tertutup. Maksudnya pintu rezeki telah tertutup adalah rezeki dia udah pol sampai situ dan gak bisa lebih lagi. Namun ternyata Allah sedang menyiapkan sebuah jalan yang sama sekali tidak pernah dia bayangkan. Pak Hasan berusia 53 tahun. Hampir 30 tahun ia menjadi sopir angkot di sebuah kota kecil di Jawa Tengah. Pekerjaan itu bukan pekerjaan yang membuat dia kaya, tetapi cukup untuk menghidupi istri dan 2 anaknya. Dulu, kini keadaan telah berubah, jumlah penumpang semakin sedikit. Kita bisa lihat, memang angkutan umum saat ini di Jawa Tengah itu sudah hampir minim ya untuk realitanya. Karena banyak orang yang beralih menggunakan kendaraan pribadi atau layanan transportasi online. Dalam sehari, kadang uang yang dibawa pulang bahkan tidak cukup untuk membeli kebutuhan dapur. Karena apa-apa semua mahal sekarang ya. Meski begitu, Pak Hasan tetap menjalani rutinitasnya. Setiap pukul 5 pagi dia sudah bangun. Setelah sholat subuh berjamaah di masjid dekat rumah, ia duduk sebentar membaca Al-Quran beberapa halaman sebelum berangkat menarik angkot. Bukan karena hidupnya sedang baik-baik saja, justru karena hanya itulah yang membuat hatinya tetap tenang. Jadi Pak Hasan tetap membaca Al-Quran sebelum dia berangkat kerja, agar hatinya tetap tenang. Namun beberapa bulan terakhir, ketenangannya itu mulai terkikis. Tagihan listrik menunggak, motor anaknya rusak,
biaya kuliah anaknya belum juga terbayar. Yang paling membuat dadanya sesak adalah surat dari bank. Rumah sederhana yang selama ini mereka tempati ternyata tinggal selangkah lagi memasuki proses penyitaan apabila cicilannya terus menunggak. Malam itu Pak Hasan duduk sendiri di teras rumah. Tangannya memegang dompet lusuh. Ia membuka perlahan. Isinya hanya beberapa lembar uang kecil dan recehan. Ia menghitungnya berkali-kali, seolah berharap jumlahnya bertambah. Tetapi angka tetaplah angka, tidak berubah. Dari balik pintu, istrinya memperhatikan suaminya. Ia bertanya, tapi dia tahu laki-laki seusia Pak Hasan seringkali memilih memikul beban dalam diam. Karena memang laki-laki itu tidak banyak bercerita. Dia tidak ingin orang-orang yang disayanginya menjadi sedih karena beban yang dia rasakan. Namun ternyata diam itu justru membuat hati Pak Hasan semakin berat. Beberapa hari kemudian, Dimas anaknya pulang dari kampus dengan wajah murung. Lalu dia berbicara kepada Pak Hasan, "Ayah, pihak kampus memberi waktu sampai akhir bulan." Pak Hasan hanya mengangguk, tidak ada jawaban. Ia sebenarnya ingin berkata, "Ayah akan usahakan." Tetapi untuk pertama kali dalam hidupnya, ia tidak yakin mampu menepati ucapan itu. Malam itu, setelah semua anggota keluarga tidur, Pak Hasan mengambil sajadah. Dia sholat 2 rakaat, kemudian berdoa cukup lama. Tidak ada tangisan keras, tidak ada kata-kata panjang, hanya bisikan lirih yang nyaris tidak terdengar. "Ya Allah, aku tidak meminta menjadi kaya. Aku hanya ingin keluargaku tidak kehilangan tempat tinggal dan bisa hidup bahagia." Selesai berdoa, ia tetap belum menemukan jawaban. Tetapi entah mengapa ada sedikit rasa lega, seolah Allah belum mengubah keadaan, tetapi sudah lebih dulu menguatkan hatinya. Hari-hari berikutnya terasa berat. Pak Hasan mencoba mencari pekerjaan tambahan. Ia membantu tetangga mengantar barang, sesekali menjadi buruh angkut di pasar, membetulkan pagar rumah orang, dan pekerjaan lainnya di sekitar rumah. Apa saja yang halal akan ia kerjakan. Namun hasilnya tetap belum cukup. Suatu siang, saat menunggu penumpang, ia melihat seorang kakek tua berjalan pelan sambil membawa tumpukan koran. Usianya mungkin lebih dari 70 tahun. Pakaiannya sederhana. Topinya sudah kusam. Kakek itu menawarkan koran kepada siapapun yang lewat. Sebagian besar orang menolak, ya karena tahu sendiri zaman sekarang itu koran sudah tidak terlalu diminati ya. Pak Hasan memanggilnya. Ia membeli 1 koran, padahal ia tahu berita di ponselnya jauh lebih lengkap. Namun entah mengapa ia merasa tidak tega membiarkan lelaki tua itu terus berjalan di bawah terik matahari. Sejak hari itu, hampir setiap Jumat, jika memiliki sedikit uang lebih, Pak Hasan selalu membeli koran dari kakek tersebut. Kadang mereka berbincang sebentar tentang cuaca, tentang anak-anak, tentang usia. Tidak pernah lebih dari 5 menit. Pak Hasan bahkan tidak pernah tahu nama lengkap kakek itu. Ia hanya memanggilnya Pak Tua. Suatu hari, kakek itu berkata pelan, "Pak Hasan, terima kasih ya." Pak Hasan tersenyum. "Terima kasih untuk apa?" "Karena masih mau berhenti sebentar." Kadang orang tua itu bukan paling sedih ketika tidak laku dagangannya, tetapi ketika merasa sudah tidak dianggap ada. Kalimat itu membekas di hati Pak Hasan. Ia pulang sambil terus memikirkannya. Ternyata bukan hanya dirinya yang sedang diuji. Setiap orang membawa beban masing-masing. Mungkin
Penonton setia wis tobat punya masalah sendiri-sendiri yang kadang tidak bisa diceritakan pada orang lain, yang hanya akan menambah beban orang lain. Coba tuliskan di kolom komentar, siapa tahu dengan menceritakan sedikit masalah teman-teman bisa melegakan hati teman-teman semua. Kita lanjut ya. Masalah di rumah Pak Hasan semakin berat. Bank mengirim surat kedua. Bu Rina mulai menyarankan menjual sebagian perhiasan terakhir yang masih dia miliki. Pak Hasan mengangguk. Baginya harga diri bukan terletak pada harta. Asal keluarga tetap bisa bertahan. Namun jauh di dalam hatinya ia mulai merasa gagal sebagai seorang ayah. Nah, saya juga sering ya seperti itu. Merasa gagal sebagai seorang ayah, sebagai seorang suami karena belum mampu membahagiakan keluarga. Kita lanjut. Pak Hasan sering tersenyum di depan anak-anaknya. Tetapi ketika sendirian, dadanya terasa sesak karena memikirkan hal tadi. Beberapa pekan berlalu, suatu Jumat Pak Hasan datang ke tempat biasa. Namun, kakek penjual koran itu tidak ada. Ia bertanya kepada pedagang sekitar. Mereka hanya berkata, sudah beberapa hari beliau tidak kelihatan. Pak Hasan merasa kehilangan, padahal mereka tidak memiliki hubungan keluarga sama sekali. Mereka bahkan hanya berbincang sebentar setiap pekan. Tetapi kebiasaan kecil itu ternyata telah menjadi bagian dari hidupnya. 3 hari kemudian, seorang datang ke rumah Pak Hasan. Seorang pria berpakaian rapi, ia membawa sebuah map coklat. Pak Hasan sempat mengira itu petugas bank. Jantungnya berdegup lebih cepat. Namun pria itu justru bertanya, apa benar ini rumah Pak Hasan? Iya. Bolehkah saya masuk sebentar? Pak Hasan mempersilahkannya. Pria itu memperkenalkan diri sebagai seorang notaris. Ia kemudian mengeluarkan beberapa dokumen. Pak Hasan semakin bingung. Namanya tercantum di sana, tetapi ia sama sekali tidak memahami maksud kedatangan tamu tersebut. Notaris itu mulai bercerita. Pak tua penjual koran yang selama ini dikenal Pak Hasan ternyata telah meninggal dunia 2 hari sebelumnya. Pak Hasan terdiam kaget. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Namun cerita belum selesai. Kakek itu ternyata pernah menjadi pemilik sebuah perusahaan percetakan yang cukup besar pada masanya. Setelah pensiun dan perusahaan dijual, ia memilih hidup sederhana, bukan karena miskin, tetapi karena ingin mengenal manusia tanpa melihat siapa dirinya. Selama beberapa tahun terakhir, kakek itu menjalani hidup seperti orang biasa. Ia ingin mengetahui masih adakah orang yang mau menghargai seseorang tanpa memandang status atau kekayaannya. Pak Hasan mendengarkan tanpa berkedip. Ia sama sekali tidak menyangka. Namun, yang lebih mengejutkan adalah kalimat berikutnya. Sebelum wafat, beliau meninggalkan sebuah surat. Surat itu kemudian diserahkan kepada Pak Hasan. Tangannya gemetar saat membukanya. Di dalam surat itu tertulis, Pak Hasan, saya tidak pernah menganggap Bapak membeli koran saya. Saya tahu Bapak sedang membantu menjaga harga diri saya. Terima kasih karena Bapak tidak pernah bertanya siapa saya, tidak pernah merendahkan saya, dan tetap memperlakukan saya dengan hormat ketika banyak orang memilih mengabaikan saya. Pak Hasan mulai meneteskan air mata. Surat itu berlanjut. Apa yang saya titipkan bukan balasan atas kebaikan Bapak. Saya hanya berharap ini menjadi jalan agar keluarga Bapak memiliki kesempatan untuk bangkit. Notaris menjelaskan bahwa ada sejumlah dana bantuan pendidikan yang memang telah disiapkan almarhum untuk beberapa orang yang dianggap berjasa menjaga nilai kemanusiaan dalam hidupnya. Pak Hasan adalah salah satunya. Jumlahnya memang tidak membuat seseorang menjadi kaya raya, namun cukup untuk melunasi tunggakan kuliah
anaknya Pak Hasan, si Dimas, dan mengurangi sebagian beban cicilan rumah. Malam itu Pak Hasan kembali menggelar sajadah, namun doanya berbeda. Dulu ia menangis karena takut kehilangan, kini ia menangis karena menyadari sesuatu. Selama ini ia terlalu sibuk mencari jalan keluar menurut perhitungannya sendiri. Sering toh kita mengalami seperti itu. Bingung, gimana ini caranya, gimana ini usaha kita. Nah, padahal Allah telah menyiapkan jalan yang sama sekali tidak pernah masuk ke dalam pikiran kita. Oke, kita lanjut ke cerita Pak Hasan. Bukan karena membeli koran, bukan karena membantu seseorang, bukan karena ada rumus bahwa satu kebaikan pasti dibalas dengan uang. Nah, itu jangan sampai ada prinsip seperti itu. Tetapi karena Allah mampu membuka pintu melalui siapa saja dan kapan saja sesuai kehendaknya. Yang Allah minta hanyalah agar hambanya tetap bertakwa, terus berikhtiar, dan tidak berputus asa dari rahmatnya. Beberapa bulan berlalu, keadaan keluarga Pak Hasan perlahan membaik. Ia tetap menjadi sopir angkot, tetap bangun sebelum subuh, tetap bekerja keras. Tidak ada kehidupan mewah, tidak ada perubahan yang membuatnya menjadi orang kaya. Namun ada satu hal yang berubah sangat besar, cara pandangnya. Kini, ketika penghasilannya sedikit, ia tidak lagi langsung panik. Ketika masalah datang, ia tidak lagi merasa Allah meninggalkannya. Ia percaya, mungkin saat itu Allah sedang membuka jalan lain yang belum mampu dilihat oleh matanya. Dan keyakinan itulah yang membuat langkahnya terasa jauh lebih ringan. Semoga kita bisa meniru pola pikir Pak Hasan tadi ya, agar hidup kita lebih tenang. Saudaraku, sahabat Wistobat, mungkin hari ini kita sedang berada di posisi seperti Pak Hasan. Usaha telah dilakukan, doa sudah terus dipanjatkan, tetapi hasilnya belum terlihat. Kita sampai kadang iri dengan orang lain yang istilahnya usahanya tidak seperti kita, pontang-panting, tapi terlihat hidupnya nyaman sekali, hidupnya enak sekali. Oleh sebab itu jangan terburu-buru menyimpulkan bahwa Allah tidak mendengar, Allah pilih kasih. Karena bisa jadi Allah sedang menyusun jalan yang tidak pernah kita bayangkan. Seperti kisah Pak Hasan tadi. Sebagaimana firman Allah dalam surat At-Tolak ayat 2-3. Allah menjanjikan jalan keluar dan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka bagi orang yang bertakwa kepadanya. Rezeki itu bukan selalu berarti uang yang datang tiba-tiba. Kadang rezeki adalah hati yang tetap tenang di tengah kesulitan. Kadang rezeki adalah keluarga yang tetap saling menguatkan. Kadang rezeki adalah kesempatan baru yang hadir setelah kita hampir menyerah. Maka jangan lelah berikhtiar, jangan lelah berusaha. Jangan bosan berdoa, dan jangan biarkan kesulitan membuat kita kehilangan prasangka baik pada Allah. Karena seringkali yang terlambat bukanlah rezeki, melainkan keyakinan kita kepada janji Allah. Semoga kisah ini menjadi pengingat bahwa tidak ada satupun usaha yang sia-sia di sisi Allah. Jika dilakukan dengan ikhlas, sabar, dan tetap berada di jalan yang halal. Sampai bertemu di kisah hikmah berikutnya ya sahabat Wistobat. Semoga pada kisah berikutnya semua masalah kita sudah diselesaikan oleh Allah, sudah dipermudah jalan hidup kita oleh Allah. Semoga Allah selalu melambangkan rezeki kita, menjaga hati kita, dan meneguhkan langkah kita di atas jalan yang diridhai Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah kisah dari Pak Hasan tadi, semoga menjadi pengingat kita agar paham maksud dari
surat At-Tolak tadi. Jika kisah ini menginspirasi atau melegakan sedikit pikiran kita, jangan lupa bantu channel Wistobat agar semakin berkembang. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Karena bisa jadi dengan bantuan sahabat Wistobat ini, dengan like dan komen dan subscribe, mungkin video ini disuguhkan kepada teman-teman kita yang sedang mengalami masalah, agar bisa ditonton, agar bisa disimak, dan menjadikan masalah-masalah mereka yang sedang berusaha bangkit menjadi mudah dan sedikit lega perasaannya, agar tidak putus asa dalam menghadapi kehidupan yang sedang sulit saat ini. Sampai jumpa di video berikutnya ya sahabat Wistobat.